Oke ya, kita akan bahas gimana caranya untuk melengkapi format absen ini supaya nggak ada lagi tuh yang namanya rekap absen baru di akhir semester kita kumpulin, kita hitung-hitung lagi, itu kan nyusahin banget ya. Itu apalagi nyusahin orang lain, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, di sini yang ini sekalian saya apa namanya ulas lagi ya untuk mengisi ini. Untuk nomor otomatis ya, ingat ya, satu di bawahnya dua gitu ya. Ini di blok dua-duanya. Salah klik. Ini di blok. Udah gitu arahin ke pojok kanan bawah dari sel yang kita blok gitu ya. Kalau misalkan di bloknya sampai sini berarti ya di sini gitu ya. Coba isikan dua sel, lalu kita tarik nih sampai kursor berubah hitam kurus kayak gitu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya supaya sakitnya kehitung otomatis, kehitung otomatis, sama jumlah siswa secara keseluruhan itu otomatis. Di sini saya isi dulu deh, misalkan untuk nama ya, Nugroho awal, Santoso, Andi, Nia, Ramadan, lalu Anissa, baru Mulani misalkan ya. Seperti ini akan datanya seperti ini ya, misalkan datanya seperti ini. Oke, nah sekarang jenis kelaminnya nih L P L P L. Oke, nah sekarang sebelum kita ngisi kehadiran yang sakit izin alfa ini, kita mau ngitung jumlah siswa secara keseluruhan di sini di kolom atau sel C14 ya. Di C14 ini kita pengen berkurang atau tidaknya siswa itu nanti kepantaunya di sini. Misalkan ada pengurangan berarti dia otomatis berkurang kayak gitu. Misalkan di area yang kita blok ini ada penambahan, berarti dia otomatis nambah kayak gitu ya. Nah, sekarang patokan untuk menghitung siswa kita harus tentukan dari awal. Patokannya mau kemana nih? Mau ke nomor atau ke nama? Karena nanti rumus yang digunakan itu beda ya. Cuma beda dikit sih gitu ya. Cuma nanti kalau salah nanti nggak berfungsi rumusnya ya. Rumus yang kita gunakan itu adalah count dan count tak ya. Kalau count itu untuk menghitung jadi fungsinya count sama counta ini untuk menghitung sel yang berisi data atau tabel ya. Kalau sel yang berisi data itu count. Kalau yang berisi label itu counta. Apa bedanya data dengan label? Kalau data itu adalah nilai yang berada di sel yang nilainya itu bisa dihitung ya. Kayak misalkan nih 1, 2, 3 ini kan angka yang berupa data ya. Ini bisa dihitung. Tapi kalau counta ya, counta itu untuk menghitung sel yang berisi dengan label. Label itu kayak gimana? Kayak gini nih. Ya, cuma teks doang ya. Atau gabungan dari beberapa karakter. Misalkan di dalamnya ada angka tapi nyampur sama teks, itu udah jadinya label gitu ya. Itu PL ini label. Adi sampai Santoso ini label kayak gitu. Kehadiran sakit izin alfa itu label ya, jadi tidak bisa dihitung. Nah jadi kalau ini nanti menghitung yang berisi, kalau ini yang menghitung sel yang berisi data ya, atau nilai yang bisa dihitung ya. Terus kalau counta itu sel yang berisi dengan label gitu ya. Label itu yaitu yang seperti ini ya, yang huruf-huruf atau karakter-karakter yang lainnya. Nah, kita tentuin dulu patokannya. Kalau kita mau ke angka gitu ya, kan termasuk data ya, angka yang seperti ini. Ya, angka tunggal gitu ya, maksudnya bukan tunggal. Yang angka doang pada si selnya.
gitu ya, mau satuan, mau ratusan, mau ribuan. Kalau angka doang itu kan bisa dihitung, berarti masuknya data. Nah, ini kita pakainya count ya. Jadi kalau patokannya angka atau data ya, lebih tepatnya data, itu kita menggunakan rumus count untuk menghitung. Jadi di area ini ada berapa sel sih yang terisi data gitu nanti. Kalau yang patokannya kita nanti nama maksudnya label. Label ini berarti kita nanti menghitungnya menggunakan count. Jadi nanti kita area ini ada berapa banyak sih yang terisi dengan label kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Jadi itu bedanya count dengan counta. Kalau count menghitung area sel yang berisi dengan data, kalau counta menghitung area sel yang isinya label. Itu ya. Sekarang kita demonstrasikan ya. Oh iya, untuk formatnya itu seperti ini. Tulisannya tuh dengan count langsung areanya rank kayak gitu ya. Formatnya seperti ini. Kalau count sama kayak di atas, cuma ditambahin A aja. Sama kayak di count, cuma ditambahin A doang. Nah, bedanya kayak gini ya. Count dengan counta, cuman beda di A doang. Kalau mau gampang, ingat aja A itu alfabet. Alfabet itu kan teks. Oh, teks berarti hubungannya dengan label. Jadi kalau yang kita mau patokannya teks atau karakter-karakter lainnya menggunakan counta. Ingatnya gitu aja, A alfabet kayak gitu. Tapi kalau isinya data, angka gitu yang bisa dihitung, itu pakai count ya. Apa sih count bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia kan hitung gitu ya. Jadi hitung area yang terisi oleh data kalau count. Kalau counta hitung area yang berisi oleh label gitu. Sekarang kita akan praktekkan di jumlah siswa ya. Kita akan menghitung berapa jumlah siswa yang aktif di sini, yang terisi di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita tentuin dulu patokannya. Kalau patokannya nomor, berarti kita gunakan count. Kalau patokannya nama atau jenis kelamin, kita gunakan counta. Nah, di sini saya mau menggunakan nama. Patokannya tuh nama, gitu ya. Nah, sekarang kita hapus dulu nih. Oke, formatnya tadi ya, count langsung area. Jadi kayak kita nuangin rumus sum max min average kemarin ya. Gitu. Jadi tinggal sama dengan rumusnya apa, buka kurung blok. Gitu. Dari mana sampai mana. Ya, ingat ya rank itu pakai titik 2 ya. Yang misalkan di sini B3 sampai 12 berarti B3 titik B12 misalkan kayak gitu. Sekarang kita coba praktikan. Ingat formula atau rumus harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian tadi patokannya apa nih? Nomor atau nama. Di sini saya pengennya nama. Berarti tak ya. Nih, kontak kurung. Kalau di komputer langsung atau di smartphone kalian ya, kalian yang pakai smartphone bisa kalian install Excel di smartphone kalian ya, yang menunjang ya. Itu bisa kalian buat latihan-latihan tuh ngisi rumus kayak gitu ya. Nah, di sini counta udah langsung tentuin areanya yang mana yang mau dihitung, yang mau dicek berisi label atau enggak. Nah, pilihannya B3.2 B12. Berarti dari B3 sampai B12 ini hitung yang berisi label. Lalu tutup kurung. Ini sama dengan counta, buka kurung, areanya yang mau dihitung mana? B3 sampai B12. Nah, ada 10. Benar ada 10 ya. Kayak gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita sudah masukin rumus di sini dengan patokannya nama? Yang terjadi adalah ketika ada pengurangan siswa di sini, saya hapus namanya, maka angkanya ikut berkurang. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Bayangkan kalau ada ratusan data, ada pengurangan karyawan, misalkan beberapa belas gitu ya, ada PHK.
Kalau manual, bayangin betapa ribetnya gitu ya. Tapi kalau pakai rumus, ya udah tinggal hilangin namanya, maka sudah selesai. Kayak gitu. Ya, seperti itu untuk penerapan rumus count ya dan counta ya. Itu tadi ini Santoso kita hapus deh gitu ya. Gitu. Terus kita tambahin lagi misalkan atau dihapus lagi, dia tetap ngurangin gitu ya. Gitu. Nah, ditambahin dia ikut tambah juga. Ya. Nah, itu tadi karena kita patokannya adalah teks atau label, maka kita gunakan rumusnya counta. Gitu ya. Ingat yang ada A-nya ya kalau patokannya teks atau karakter-karakter atau gabungan dari teks dan karakter yang lainnya. Gitu ya. Pokoknya yang bukan bisa dihitung aja. Itu pakai counta. Ingat aja A alfabet, teks oh berarti label gitu. Sekarang gimana kalau patokannya itu ke nomor? Kalau patokannya ke nomor, berarti ketika ada pengurangan, si nomor ini harus ikut hilang. Kalau tadi kan kalau patokannya ke nama, saya cukup hapus namanya aja, itu udah langsung berkurang gitu ya. Tinggal saya menyesuaikan data yang lainnya supaya ikut hilang juga. Tapi kalau nomornya nggak dihapus, nggak masalah. Tapi kalau misalkan patokannya kita ke nomor, maka yang harus wajib hilang adalah nomornya. Gitu ya. Di sini kalau kita hilangin nomor nggak masalah karena patokannya adalah di nama. Ya, jadi nama yang dihilangin dia efektif gitu ya. Gitu. Nah, kalau ke count kalau ke nomor gimana? Kalau ke nomor maka rumus yang digunakan adalah rumus count. Sama ya kayak tadi count ya, buka kurung, maka yang dibuka adalah nomor ya. Kalau kita ketik berarti dari A3 ya di sini A3 nih. A3 titik 2 sampai A berapa nih? Nomor 10 tuh A12 ya. Itu. A12. Tutup kurung. Ya kita cek bloknya udah pas ya. Kita enter. Nah, 10 itu benar. Ya. Ingat dia hanya menghitung jumlah sel yang berisi data, bukan menjumlahkan isinya. Jadi kalau saya di sini isi sembarang 90 misalkan, tetap yang keisi adalah 10. Karena dia bukan menjumlahkan tapi hanya menghitung ada berapa sel sih, ada berapa kotak sih yang terisi oleh angka atau data. Gitu ya. Gitu. Kalau dihapus, tadi kan namanya dihapus ngaruh. Kalau ini sekarang enggak. Kenapa? Karena patokannya adalah nomor. Jadi ketika ada pengurangan atau penambahan siswa di sini, di tabel ini, maka nomor yang harus terhapus. Gitu ya. Nah, kalau nggak dihapus, dia nggak ngaruh, nggak ngefek. Gitu ya. Gitu. Maka yang harus dihapus adalah nomor. Jadi, gimana patokannya nama atau nomor? Nggak ada patokan, nggak ada bakunya. Yang penting kalian sudah bisa menempatkan rumusnya dengan tepat. Kalau patokannya nomor berarti pakai count, kalau patokannya nama berarti pakai counta. Gitu sih. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. 5 4 3 2 1. Oke. Alia on mic Alia. Iya, Pak. Oke. Saya mau masukin ngitung jumlah siswa ini dengan patokannya nama. Gimana tadi? Lihat tabel ini. Saya harus ngetik apa dulu? Sama. Videonya nge-lag, Pak. Videonya nge-lag. Walah. Bentar. Yang lain gimana? Yang lain aman nggak? Apa nge-lag juga nggak? Aman, Pak. Aman ya. Oh berarti jaringan Alianya ya, speednya ya. Oke, Alia skip dulu deh. Ya. Adi lagi. Adi. Oke. Gimana nih saya mau ngitung jumlah siswa terus patokan nama. Ngetiknya gimana? Dengan kontak ya, terus buka kurung dari Adi berarti.
3B. B berapa? B. B3. Terus? Titik 2. Titik 2. 12. B12. Enter ya, atau tutup kurung, enter. Oke, good. Paham ya? Sip, thank you. Terus, siapa lagi ya? Satu lagi deh. Ngetes. Putri. Ya, Pak. Oke, Putri gimana? Saya mau jumlah siswa tapi patokannya ke nomor. Berarti rumusnya gimana? Sama dengan count kan? Ya, betul. Terus A3. apa dulu sebelum A3? Buka kurung. A3. A3. Apa ini? Titik 2. Titik 2, betul. 12. Apa yang 12? Kolom. Apa 12? A, B, C, D. A12. Itu harus disebutin ya. Nah, terus tutup kurung. Oke. Berarti paham ya, insya Allah ya, yang lain juga ya. Oke. Itu tadi rumus count dan counta. Jadi formatnya itu masih gampang, sama seperti rumus sum, max, min, average yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, sekarang yang berbeda adalah ketika kita ingin menghitung ada berapa banyak laki-laki, ada berapa banyak perempuan. Kemudian itu juga bisa digunakan untuk menghitung ada berapa banyak yang sakit, izin, dan alfa di setiap barisnya. Nah, sekarang kita akan coba dulu menghitung jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, ya. Sekarang saya akan tambahkan di sini. Saya merge dulu, saya gabung. Ya, merge. Kemudian jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan ya. Oke, ini kita duplikat. Terus kita edit perempuan. Oke, ini kita atur dulu. Sip ya, kita akan warna yang hijau-hijaunya dulu. Yang bawah ya, jumlah siswa tadi kita kan pakai rumus berarti patokannya nomor 10. Nah, sekarang jumlah siswa laki-laki. Waalaikumsalam. Kenapa kita harus menggunakan rumus yang berbeda? Kalau kita gunakan rumus yang sama, kita nggak bisa mengidentifikasi mana yang L, mana yang P ya di rumusnya. Nah, kita harus gunakan rumus yang berbeda, yang gimana rumus ini nantinya bisa membedakan gitu ya, apa yang harus dia hitung. Jadi nanti bahasanya gini. Kalau tadi kan count atau counta ya, hitung area yang berisi data atau hitung area yang berisi label untuk counta. Nah, kalau yang ini nanti bahasanya hitung jika area tersebut terdapat apa gitu loh. Terdapat karakter apa? Misal kita mau ngitung laki-laki. Laki-laki ini disimbolkan di JK. JK ini jenis kelamin ya. Laki-laki ini di JK disimbolkan oleh huruf L. Maka perintahnya nanti di sini bahasanya hitung jika area C3 sampai C12 yang berisi huruf L. Gitu ya. Jadi nanti Excel hanya menghitung sel yang berisi huruf L saja. Paham ya? Gitu. Yang P nggak kehitung. Jadi nanti ketika di area ini ada L yang berkurang atau ada L yang nambah, maka angka di sini sudah otomatis berkurang atau bertambah. Ya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah count if. Itu kata ya. Count dan if ya. Count dan if. Ini fungsinya untuk menghitung area yang berisi karakter tertentu ya. Menghitung area ya. Menghitung sel di area tertentu yang berisi karakter tertentu.
gitu ya. Gitu. Dan formatnya itu kayak gini. Sama dengan countif gitu ya. Biar kelihatan. Countif buka kurung area atau rank, koma atau titik koma gitu ya. Kemudian kriterianya ya. Jadi hitung gitu ya. Jadi sama dengan hitung jika area tersebut terdapat apa di sini? L kah, P kah gitu ya. Sakit kah, izin kah, alfa kah? Di sini ditentuinnya ya. Jadi di sini buat nentuin area yang mau kita jadiin, yang mau kita olah, itu yang mau kita hitung. Nah, yang di sini adalah kriteria yang minta. Apa sih yang dihitung? Kalau berisi apa sih itu selnya kalau dihitung ya. Jadi hitung jika count if gitu ya, count if itu hitung jika area tersebut terdapat dipisahkan titik koma terdapat apa kriterianya gitu ya. Jadi formatnya count if seperti ini ya. Ini format count if. Nah, sekarang coba kita praktekkan di rumus jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan ya. Sekarang di jumlah siswa laki-laki dulu. Di sini kita akan coba tanya dulu nih. Area kriteria ya, formatnya ya. Sekarang ini, laki-laki disimbolkan dengan huruf L. Oke, ini biar kita blok, kita center dulu. Sip. Jumlah siswa laki-laki sama dengan hitung jika count if. Hitung jika buka kurung ya. Hitung jika buka kurung areanya. Area yang mau dihitung tuh mana sih jenis ini laki-laki ada di mana sih? Adanya di JK ya. Berarti yang di blok adalah C3 ya sampai C14 ya. Countif C3.2 C12 ya. Hitung jika area C3 sampai C12. Di sini kita lihat di bawahnya menggunakan titik koma, maka dipisahkan titik koma ya. Terdapat kriterianya apa? Yang mau dihitung apa? Yang mau dihitung adalah laki-laki ini disimbolkan dengan huruf L. Maka ini kriterianya adalah L. Dan karena L ini adalah teks, kalau di Excel itu harus diapit dengan tanda kutip. Kutip itu yang ada dua ya. Kalau yang satu itu petik. Kalau ini petik nih. Ini petik. Ini kutip. Ya, jadi si L ini harus diapit dengan tanda kutip. L. Nah, kayak gini penulisannya ya. Contohnya seperti ini. Jadi count hitung gitu ya. Jika ya, hitung jika area C3 mana nih? Area C3 sampai C12 terdapat huruf L. Ya. Saya ulangi. Ingat sama dengan jika hitung jika buka kurung C13 sampai C12 terdapat huruf L. Ingat, huruf teks atau karakter yang lainnya itu harus menggunakan kutip. Kecuali angka ya, angka itu tidak perlu menggunakan kutip kalau mau dihitung gitu. Hitung jika C3 sampai C12 terdapat huruf L. Maka enter. Nah, lihat, ada 6. Ada L6. Berarti yang perempuan gimana? Yang perempuan berarti sama. Tinggal diganti kriterianya. Apa yang diminta? Kita ulang lagi sama dengan hitung atau count jika atau if countif. Ya, hitung jika area C3 sampai C12 C3.2 C12. Ingat kalau sampai dengan itu di Excel ditandai dengan titik 2. C3 sampai dengan C12 terdapat ya, dipisahkan dulu titik koma. Terdapat huruf apa? Ingat huruf harus pakai tanda kutip ya.
terdapat huruf P. Lalu tutup kurung, tutup kutip, tutup kurung. Ya, seperti itu. And nah, 6 ini 4. Sekarang kita tes ya. Ternyata misal baru ini ternyata laki-laki nih. Keliru nih. P-nya harus diganti jadi L. Ganti L, saya enter, perhatikan isi laki-laki sama perempuan yang di bawah ini. Ketika saya enter, nah lihat, siswa laki-lakinya bertambah, siswa perempuannya mengurang. Ya, seperti itu. Jadi sudah otomatis menghitung, gitu ya. Terus ada apa? Murid baru gitu ya. Misalkan Zahra, ternyata perempuan kan. Nah, kita enter nih P-nya. Nah, maka tadi bertambah lagi perempuannya. Dan karena tadi laki-lakinya diganti, maka berkurang 6 sama 4. Gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya awalnya dari sini kosong gitu ya, maka nanti ini pakai apa ini? Oh, pakai count, pantesan nggak ngaruh. Oke. Misalkan kita mau nambah lagi gitu ya. 8. Rizky gitu ya. Rizky jenis kelaminnya misalkan perempuan. Nah, maka dia bertambah yang perempuannya aja gitu. Jadi sesuai dengan data yang kita input. Sampai sini ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti nggak ada ya. Kalau nggak ada seperti biasa. Zakia on. Iya, Pak. Oke, saya mau ngitung jumlah siswa laki-laki. Tadi gimana? Tetap ya bloknya dari 1 sampai ini 10 nih. Ya, gimana? Sama dengan? Sama dengan Ya, count if buka kurung C3 C3 titik 2 C10. Kalau saya mau sampai sini nih, yang 2 terakhir nih, berarti sampai C berapa? C12. Oke, C12 ya. Terus titik koma kutip L kutip. Oke, good. Betul ya, benar lagi. Betul ya. Jadi seperti itu. Count if areanya kita maunya sampai mana? Kalau pasin di sini berarti sampai C10. Tapi kalau mau sesuai dengan panjang tabelnya, ya sesuaikan aja di sini kasusnya sampai C12 gitu ya. Gitu. Oke. Cowok siapa nih? Alvito Rafa hilang. Oke, kita tandain dulu. Oh, ada. Alvito bisa on mic, Alvito? Nggak ada. Oke, kita tandai dulu ya. Oke. Saya nggak nge-alfain, tapi ada tandai ya. Teku Alwali. Hadir, Pak. Oke, Teku. Saya menghitung jumlah siswa perempuan. Tadi gimana caranya? Sama dengan? Ya. Count if buka kurung C3 sampai titik 2. Betul ya, sampai dengan yaitu titik 2 C10. Kalau mau sepanjang tabel berarti C12. Oke, good. C12 terus titik koma kutip P
kutip, kutip, tutup kurung. kurung. Oke, good. Betul ya. Gitu ya. Dan ini kalian juga nanti ketika kalian input kriterianya yang bentuknya teks gitu ya. Mau besar mau kecil itu nggak pengaruh ya. Jadi di sini kan P kecil ya, sedangkan yang kita ketik di tabel itu P besar. Ketika kita enter, nah maka kita terhitung ya, ada 3. Kita lihat 1, 2, 3. Karena tadi di bloknya sampai bawah sini, jadi ketika ada penambahan ya, kan tadi di bloknya areanya itu dari C3 sampai C12 ya, berarti ini kan C11 sama C12 ikut terhitung juga ya. Nah jadi ketika ada penambahan siswa gitu ya, Rizky, terus tadi misalkan apa, Zakia, perempuan, kan, enter. Nah maka dia langsung terhitung, langsung menambah. Jadi ketika kita menambahkan rumus, jangan ngepas di data yang sudah terinput. Kalau tabelnya panjang sampai ke angka berapa ratus, tetap bloknya ke angka sekian gitu ya, angka tersebut gitu ya, ke ratusan tersebut gitu. Supaya nanti ketika nambah lagi di bawahnya yang kosong, maka datanya langsung terhitung di sini. Nggak usah kita input-input lagi rumus. Oke, sampai sini ada pertanyaan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Sekarang kita tetapkan dengan rumus yang sama yang count if tadi ya. Kalau count kan gampang ya. Count berarti patokannya ke sini, dia cuma ngitung yang keisi doang, keisi angka atau data. Kalau count tak berarti patokannya ke yang bentuknya teks ya. Kayak gitu. Nah, sekarang atau label ya disebut. Nah, sekarang countif ini mau kita pakai buat ngitung yang sakit, izin, dan alfa. Sebelum kita masukkan, seperti tadi laki-laki dan perempuan, kita harus tahu dulu sakit ini disimbolkan dengan huruf apa atau karakter apa. Izin ini dan alfa ini disimbolkan dengan huruf atau karakter apa di setiap pertemuannya. Gitu ya. Itu kehadiran lagi pertemuan maksudnya. Itu di pertemuan 1 kalau masuk berarti misalkan kalau masuk tulisnya kosongin aja atau H gitu ya. Tapi karena di sini nggak ada masuk berarti atau hadir ya, jumlah hadir berarti nggak diinput juga nggak masalah. Tapi kalau di sini ada kolom misalkan ada 1 total hadir gitu ya, berarti hadir ini harus dihitung juga, simbolkan dengan huruf H atau titik kayak gitu ya. Jadi tergantung kita mau nyimbolinnya pakai huruf atau karakter apa. Nah, sakit. Sakit ini akan kita simbolkan dengan huruf S ya. Jadi kalau Adi nih nomor 1 nih, ada Adi. Di pertemuan sekian ada sakit, maka harus kita input S. Begitupun dengan siswa yang lainnya. Nah, sekarang kita coba. Di sini sama dengan countif ya. Buka kurung, area yang dihitung berarti dari pertemuan 1 ke pertemuan 8. Di yang sama ya. Tuh. Terus titik koma, kutip yang dihitung adalah sakit. Sakit ini disimbolkan dengan huruf tadi kita sepakat huruf S gitu ya. Pada umumnya sakit disimbolkan dengan huruf S. Tutup kutip, tutup kurungnya dengan format yang sama namun dengan area dan kriteria yang berbeda. Ya tadi dengan yang laki-laki perempuan. Karena kita ngitungnya di ini nih. Ya, mau berapa kali dia sakit, berapa kali dia izin atau apa hadir. Kita enter kosong. Kemudian yang izin juga sama dengan count if, hitung jika gitu ya. Area berarti ini D3 sampai K3 terdapat huruf izin, kita tandai dengan huruf I. Tutup kutip, tutup kurung. And alfa mau kita simbolkan dengan huruf A. Berarti sama dengan countif jika ya, hitung jika D3 sampai K3 terdapat huruf tadi A, huruf A. Tutup kutip, tutup kurung, enter. Nah, kalau kayak gini, tinggal kita blok yang mau diduplikat ke bawah, tinggal kita tarik ya. Kalau blok tuh si kursornya harus gendut kayak gini ya. Nah,
Terus kalau mau ngeduplikat si kursornya harus kurus kayak gini. Tarik, klik, tarik tahan ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita coba masukin nih Adi misalkan 1 sampai 4 hadir, ternyata pas di 5 sama dia sakit. Kita masukin S. Sakitnya udah otomatis terhitung ya, nambah. Gitu. Terus tanggal 8 tanggal pertemuan ke-8-nya di minggu ini dia izin misalkan I. Jadi sudah langsung terhitung. Kemudian Anissa misalkan pertamanya alfa. Besoknya masuk. Ternyata di pertemuan ke-7 ada sakit. Nah, lihat langsung terhitung. Dengan format rumus yang sama ya. Yang penting kita tahu area mana yang mau dihitung, kemudian simbol yang dijadikan yang diminta tuh apa ya? Simbol yang diminta apa? Di sini sakit, kita convert apa yang mau jadiin simbol buat sakit nih, S, ya udah nanti di rumusnya masukin huruf S. Izin di tabelnya di sini mau disimbolkan huruf I, maka di rumusnya juga harus huruf I. Mau I besar I kecil sama aja ya. Nah, misalkan sampai misalkan terus masuk, kemudian ada 2 pertemuan izin nih di akhir di minggu ini. Nah, maka langsung terhitung 2. Lihat ya, betapa gampangnya kalau kita gitu ya punya pekerjaan ngitung kehadiran misalkan menggunakan komputer gitu ya. Bukan lagi ketika misalkan di akhir semester baru direkap gitu kan. Itu akan ribet sekali kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi tinggal masukin rumus, lalu tinggal kita input si tabelnya ini dengan data yang telah ditentukan di awal gitu ya. Jangan sampai sakit terus nanti nggak mau pakai Z, jadi dia nggak kehitung gitu ya, jadi sakit gitu kan misalkan pakai Z. Nah, lihat si sakitnya jadi nggak kehitung gitu si Z-nya nih sama di kolom sakit gitu ya. Jadi lebih baik bakukan dari awal, tidak perlu dirubah-rubah gitu ya. Dan juga supaya tetap konsisten gitu. Sampai sini ada pertanyaan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, tes dulu ya sebelum tugas. Kita belum habis lagi ya. Oke. Siapa? Wahyu Faturrahman. Wahyu on mic Wahyu. Ada? Kalau nggak ada saya tandain dulu. Abu Fatah Al-Ayyubi. Standby. Cek. Saya tandai kehadirannya. Alvito. Nah, Alvito. Saya mau ngitung izin ya di baris ini. Yang sini ya areanya ya. Gimana nih? Ketiknya apa? Sama dengan count if buka kurung D3 betul. titik 2 K3 terus betul. titik koma tanda kutip I terus tanda kutip tutup kurung. Oke, betul ya. Kita cek misalkan izin di awal juga atau dari kedua I. Nah, langsung terhitung ya, rumusnya betul. Oke, tadi siapa yang keluar? Ayub M Abu Fatah Al Ayyubi, bisa on mic. Iya, Pak. Oke, saya mau ngisi rumus di sini nih. Sakit yang
di kolom L4. Ya, berarti harus di baris 4 juga. Gimana? Sama dengan D4. Rumusnya apa dulu? Oh iya, kontif. Kontif ya. Jangan sampai kelewat. Berarti Buka D4, kurung. ya buka kurung. D4, terus titik 2. K4. Titik koma. Tanda kutip. Sakit ya. S sakit. Kutip. Tutup kurung. Oke. Ya, betul sekali. Tadi sakit ya. Kita coba tambahkan sakit. Bentar. Nah, yang langsung terhitung juga. Kalau dikurangi juga langsung berkurang. Oke, good ya. Oke, karena waktu cuma 2 jam. 2 jam apa maksudnya ya. Nanti kita akhiri ya. Nanti akan ada tugas. Konsepnya sama seperti di tugas sebelumnya ya. Kalian lengkapi lengkapi kolom yang harus dilengkapi rumus gitu ya. Yang ditulis adalah rumusnya sama seperti kemarin ya. Kayak sum areanya mana, min areanya mana gitu ya. Nah, kalau ini nanti count-nya segimana, countifnya segimana. Ya, formatnya mirip kayak gini, paling nanti ada perubahan sedikit dan ada pengurangan data supaya kalian nggak terlalu banyak nulis banget ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Seperti biasa nanti tugas diedarkan di classroom ya. Saya akan sebarkan setelah mata pelajarannya mata pelajaran akan segera saya share gitu ya. Itu. Oke? Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat. Bisa kalian gunakan nanti kalau nggak hari ini, itu nanti di kemudian hari gitu ya. Kalau yang punya usaha ayah ibunya gitu ya, masalah absen, kesulitan ngerekap, nah bisa kalian bantu dengan ini gitu ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.